Halo, selamat datang di video presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Agus Surya Ardika Dinata Putra. Saya adalah mahasiswa dari program Pertukaran Mahasiswa Merdeka, di mana saya mengambil mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak di Universitas Jambi. Dan sekarang saya akan mempresentasikan terkait proyek UAS saya, yang dimana saya akan menjelaskan beberapa hal, yaitu seperti use case, kelas diagram, activity diagram, dan test case black box menggunakan black box approach. Baik, yang pertama untuk use case. Use case sendiri dari sistem ini sesuai soal yang telah diberikan, terdapat dua aktor utama, yaitu adalah pasien yang akan melakukan registrasi dan petugas yang akan melakukan proses verifikasi dan memastikan data yang dimasukkan oleh pasien itu benar, jika kedepannya nanti akan dilakukan pemrosesan atau kebutuhan yang lain. Nah, seperti di bawah ini terdapat use case yang saya buat, yaitu bagaimana si dua aktor ini memiliki role perannya masing-masing, di mana baik itu pasien dan petugas bisa melakukan login, lalu untuk petugas sendiri bisa melihat data yang di mana bisa melakukan pengelolaan di dalamnya, ada pengelolaan data pasien dan pengelolaan data jadwal poli dan dokter, lalu memverifikasi data registrasi pasien dan mengubah data registrasi pasien apabila diperlukan, atau mungkin jika ada kesalahan seperti dalam proses inputnya. Kemudian untuk pasien bisa melihat beranda, kemudian melihat jadwal poli dan dokter, kemudian melakukan registrasi dan mendapatkan jadwal antrian, atau bisa dibilang estimasi waktu kapan pasien ini bisa datang agar tidak terjadi sebuah kerumunan seperti studi kasus yang diberikan. Kemudian untuk kelas diagram, berdasarkan use case yang dibuat, maka dibuatlah sebuah kelas diagram yang berisikan atribut-atribut apa yang berisi dalam suatu kelas, lalu metode-metode apa yang mungkin dilakukan terhadap data yang berisikan di dalam atribut seperti itu. Nah, di sini ada 5 kelas. Yaitu yang pertama kita fokus ke petugas dahulu, di mana dalamnya ada ID petugas, lalu nama petugas, terdapat alamat, tanggal lahir, nomor telepon, umur, jenis kelamin, username, dan password. Yang dimana ini adalah data untuk mendiferensiasikan petugas-petugas yang ada di dalam sistem ini. Nah, untuk metodenya, tentunya petugas ini bisa melakukan login, lalu view, edit, delete, dan update. Dia tidak bisa create karena dia tugasnya hanya untuk verifikasi dan memastikan data user itu benar. Kemudian untuk pasien sendiri, itu ada beberapa atribut seperti ID pasien, nama pasien, alamat, tanggal lahir, nomor telepon, umur, jenis kelamin, username, dan password. Untuk metodenya sendiri sama, yaitu login, view, edit, delete, dan juga update seperti itu. Nah, untuk registrasi sendiri, proses registrasi itu di dalamnya terdapat beberapa atribut, yaitu nomor registrasi, ID pasien, nama pasien, tanggal lahir, nomor telepon, username, dan password, di mana di dalamnya terdapat beberapa metode, yaitu insert, update, delete, dan edit. Jadi CRUD itu berjalan secara penuh dalam kelas ini. Kemudian ada antrian pasien. Antrian pasien ini adalah berisi nomor antrian, ID pasien, nama pasien, tanggal kunjungan, dan tanggal periksa. Di mana metode dalamnya itu menyimpan data registrasi dan juga delete apabila sudah tidak diperlukan lagi. Dan yang terakhir itu data pasien. Data pasien sendiri berisikan ID pasien, nama pasien, tanggal kunjungan, tanggal periksa, poliklinik, dan alamat. Yang mana metodenya menyimpan data pasien dan edit. Nah, nantinya bisa digunakan untuk pemrosesan dalam kebutuhan tertentu seperti itu. Nah, untuk activity diagram, karena terdapat beberapa aktivitas yang mungkin dilakukan, yang bisa dilakukan dalam sistem ini, maka dibuatlah keempat activity diagram tersebut sesuai dengan role-nya dan aktivitas apa yang dilakukan. Nah, yang pertama untuk activity diagramnya itu activity diagram login yang dilakukan oleh petugas sebagai aktornya, di mana petugas akan memuat halaman login petugas, lalu input username dan password, dan jika benar, setelah dilakukan validasi tentunya akan menuju menu utama atau dashboard. Tapi jika tidak benar, maka proses input username dan password harus diulangi. Yang kedua, activity diagram login untuk pasien itu secara garis besar harusnya sama. Lalu untuk activity diagram proses yang bisa dilakukan oleh pasien itu, yang pertama, pasien bisa tentunya pertama-tama mengakses halaman menu utama atau dashboard, kemudian membuka jadwal, di mana sistem akan menampilkan halaman jadwal dari pasien-pasien yang sudah mengambil antrian dan juga
jadwal-jadwal poli dan dokter yang bekerja. Kemudian juga user bisa melakukan registrasi di mana akan dilakukan verifikasi registrasi pasien, dan jika iya maka proses verifikasi akan berhasil, tapi jika tidak harus melakukan registrasi ulang. Dan jika terverifikasi, maka user akan mendapatkan jadwal dan nomor antrian, seperti itu, maka proses selesai. Dan yang terakhir yaitu activity diagram yang bersihkan proses yang bisa dilakukan oleh petugas, di mana tentunya bisa mengakses halaman dashboard, lalu membuka data pasien, menampilkan data pasien, mengelola data pasien tentunya setelah ditampilkan jika ada keperluan. Kemudian jika perlu diubah, maka bisa dirubah tentunya dengan verifikasi perubahan data. Dan jika iya, maka terverifikasi lalu data sukses terubah, dan jika tidak harus diulangi lagi proses mengubah atau menginputkan data pasien yang harus dirubah, seperti itu. Maka proses aktivitas diagram itu bisa selesai. Dan yang terakhir, untuk test case black box testing, di sini saya melakukan identifikasi dulu dan juga rencana pengujian, di mana sebelumnya sudah didefinisikan di dalam use case, dan secara singkat proses saya jabarkan dalam tabel, di mana terdapat kelas uji. Kelas uji itu adalah pengujian fungsi, lalu butir uji adalah fungsi-fungsi yang terdapat dalam sistem ini sesuai use case. Ada 10 fungsi, kemudian saya mengidentifikasinya dengan kode di UPL, ada 10 kode juga. Lalu tingkat pengujiannya, pengujian sistem juga unit. Lalu jenis pengujiannya adalah black box semua, sesuai dengan arahan, dan jadwalnya adalah tanggal 14 Desember. Untuk hasil uji sistem operasi sendiri, di sini saya melakukan testing terhadap ke-10 modul fungsi yang ada, yang mana yaitu ada login petugas yang dengan beberapa skenarionya, lalu juga ada login pasien dengan skenario di mana melakukan proses login dengan input username dan password sama seperti login petugas. Kemudian mengelola data pasien dengan skenario melakukan proses CRUD data pasien. Lalu ada mengelola data jadwal poli dan dokter, yaitu melakukan CRUD data juga. Kemudian ada verifikasi data registrasi pasien, melakukan proses list data yang diinput pasien yang untuk nantinya bisa dicek. Kemudian mengubah data registrasi pasien, di mana skenario-nya adalah melakukan proses edit data yang diinputkan ke pasien jika ada kesalahan. Lalu melihat beranda, yaitu mengakses halaman dashboard untuk melihat data. Lalu melihat jadwal poli dan dokter, yaitu mengakses halaman jadwal poli dan dokter. Kemudian melakukan registrasi, di mana user itu harus menginputkan data pasien lalu melakukan submit. Kemudian ada mendapatkan jadwal antrian, di mana user itu mengakses modal. Jadi dalam rencananya itu estimasi jadwal antrian ini menggunakan modal seperti yang saya jelaskan di UTS kemarin dengan desain interaksi pengguna yang menggunakan Bootstrap tersebut. Jadi dengan mengakses modal maka user bisa mengetahui jadwal antriannya. Dan sekian dari presentasi saya terkait dengan beberapa diagram, yaitu use case, kelas, dan juga activity, serta black box test case-nya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih banyak.